Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di mata kuliah teori akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata rantai penyajian laporan keuangan. Nah, jadi nanti kita pelajari apa saja yang menjadi subpokok dalam materi ini. Nah, sekedar pengantar terlebih dahulu. Di Pasha dan Eccles tahun 2002 mengusulkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Jadi hal ini didasari karena adanya krisis akuntansi. Karena itu, konsep ini dimaksudkan untuk menjawab tuntutan dan situasi terpuruknya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan tradisional. Nah, jadi keterpurukannya itu terletak pada aspek yang pertama adalah mengenai kualitas informasi, yang kedua adalah standar penyusunan, kemudian yang ketiga adalah penyajian laporan keuangan. Sehingga mereka mengusulkan teori re-examining the corporate reporting supply chain. Nah, teori tersebut menyoroti mengenai yang pertama adalah mata rantai penyajian laporan keuangan, kemudian yang kedua adalah lembaga penyusunan standar, kemudian yang ketiga adalah pengatur pasar, kemudian yang keempat adalah teknologi yang memungkinkan bisa dipakai untuk membantu pemulihan keterpurukan tersebut. Nah, kita membahas terlebih dahulu mengenai mata rantai penyajian laporan keuangan. Nah, jadi secara singkat kita bisa menetapkan ya keenam ini sebagai mata rantai penyajian laporan keuangan. Yang pertama adalah eksekutif, yang kedua adalah dewan direksi dan komisaris dan dewan komisaris, kemudian yang ketiga adalah auditor independen, kemudian yang keempat adalah distributor informasi, kemudian yang kelima adalah analisis pihak ketiga, yang keenam adalah investor dan stakeholder yang lainnya. Jadi menurut mereka ini untuk melahirkan laporan keuangan yang akan dikonsumsikan masyarakat, maka proses penyajiannya melalui mata rantai ini harus terjamin kualitasnya, sehingga yang keluar benar-benar informasi yang akurat dan terpercaya yang bisa dijadikan sebagai informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, akurasi dan laporan keuangan yang disebutkan tadi otomatis ya harus juga dipotong, maksud saya harus ditopang oleh adanya standar akuntansi yang tepat yang mampu menggambarkan laporan posisi dan hasil keuangan yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan yang berarti relevan bagi kepentingan para pemakai laporan keuangan, sehingga tidak terjadinya istilah salah tafsir. Nah, kemudian ada pihak-pihak yang mendasari atas informasi tersebut. Yang pertama adalah badan penyusun standar, kemudian regulator pasar, dan yang ketiga adalah teknologi. Jadi badan penyusun standar ini adalah yang merupakan pedoman ya, pedoman penyusunan atas laporan keuangan. Dan yang kedua adalah regulator pasar, ini adalah yang turut mempengaruhi penyajian informasi laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah teknologi yang digunakan dalam
membantu penyampaian informasi tersebut. Misalkan sekarang adalah ada dengan sistem aplikasi, ada sistem internet. Jadi teknologi ini yang membantu untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, jadi di luar standar ada lagi aturan yang diketentukan regulator yang juga harus dipatuhi perusahaan dalam penyajian laporan keuangan. Misalnya, untuk perusahaan yang terdaftar di bursa tidak mau harus memenuhi ketentuan BAPEPAM untuk LK atau SIC dan PCAOB dan lembaga regulator lain. Jadi bagi industri perbankan juga harus mematuhi aturan dari Bank Indonesia atau dari Bank Sentral. Nah, dalam penyajian dan metode penyampaiannya kepada publik juga bisa mempengaruhi manfaat dan kualitas laporan keuangan. Dalam era kemajuan teknologi, komunikasi dan komputer ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali memanfaatkan teknologi ini untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi informasi atas laporan keuangan. Jadi gagasan di Dibasa dan Ekles, jadi untuk melahirkan laporan keuangan yang akan dikonsumsi masyarakat, maka mata rantai penyajian laporan keuangan harus yang pertama adalah terjamin kualitasnya sehingga membutuhkan informasi yang akurat dan terpercaya. Yang kedua adalah terjamin kualitasnya. Jadi hal di atas tentu saja harus ditopang atas dasar standar akuntansi yang tepat. Nah, ada 3 elemen kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi ini berarti tidak ada yang harus disembunyikan dalam pelaksanaan manajemen dan operasional perusahaan, terutama dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah budaya akuntabilitas, yang berarti bahwa budaya yang selalu menyiapkan bukti dan data pendukung atas segala kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Sudah pasti bahwa mereka yang selalu menyadari bahwa semua kebijakan dan tindakan yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan. Maka semua kebijakan dan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan, wewenang, kekuasaan, dan tujuan organisasi yang merupakan bidang tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah integritas manusia. Berarti yang menyiapkan, menyusun, dan yang terlibat dalam setiap kegiatan perusahaan adalah manusia. Oleh karena itu, oknum manusialah yang mendesain sistem pelaporan, menyiapkan prosedur dan persyaratan suatu transaksi dan sistem pelaporan. Bagaimana niat dan maksud orang dalam pendesainan, penyusunan laporan itu akan menentukan kualitas, akurasi, dan validitas suatu laporan. Nah, kemudian adanya struktur standar akuntansi yang ideal. Dalam hal ini, standar akuntansi yang sekarang ini tidak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan pasar karena yang pertama adalah memberikan peluang adanya earning game baik oleh manajemen dan pasar, karena earning menjadi menjadi satu-satunya ukuran kinerja. Yang kedua, tidak mengukur dan tidak mencantumkan informasi tentang intangible aset. Jadi aset-aset yang intangible ya. Yang ketiga adalah tidak mengkomunikasikan informasi yang cukup tentang penciptaan nilai. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini, maka perlu yang pertama adalah kesepakatan pada pendekatan dan skop standar akuntansi. Yang kedua adalah selesaikan perbedaan konsep yang diperdebatkan. Dan yang ketiga adalah gabungan standar akuntansi internasional dan nasional. Nah, di sini ada 3 lapis struktur standar akuntansi yang diusulkan di Dibasa dan Ekles.
Yang pertama adalah standar akuntansi global, yang kedua adalah standar akuntansi berbasis industri, kemudian yang ketiga adalah standar akuntansi berbasis informasi khusus perusahaan tertentu yang dilaporkan. Nah, standar akuntansi itu penting, tetapi harus diingat bahwa standar akuntansi itu tidak bisa menjelaskan value driver yang justru banyak berasal dari non-keuangan. Value driver berbeda antara satu industri dengan industri yang lainnya. Kemudian, industri yang berbeda sering mengartikan dan mengukur suatu value driver secara berbeda. Dan yang keempat, perusahaan berbeda dalam satu sektor industri sering mengartikan dan mengukur value driver yang sama secara berbeda. Nah, ini tadi ya yang sudah saya jelaskan ya, perlunya 3 lapis standar akuntansi. Itu tadi ya, dari 4 komponen itu tadi mengenai value driver. Nah, itu dulu mengenai mata rantai penyajian laporan keuangan. Jadi dalam hal ini ya, mata rantai penyajian laporan keuangan itu sangat penting karena kita bagaimana caranya mengukur mengenai kualitas informasi. Jadi kualitas informasi itu yang dibutuhkan adalah kecepatan dan frekuensi informasi yang disajikan, dilaporkan dan digunakan, dan adalah kegunaan informasi tersebut dan kelengkapan informasi untuk tujuan analisis. Jadi ini ada sedikit saya tambahkan ya mengenai memanfaatkan teknologi komputer dan pandangan akuntabilitas. Jadi memanfaatkan teknologi komputer di website untuk melaporkan posisi dan hasil keuangan perusahaan secara cepat dan tepat. Misalnya yang melalui aplikasi CBRL atau Extensive Business Reporting Language, sehingga pemakai laporan keuangan lebih mudah mengetahui posisi dan hasil usaha keuangan perusahaan lebih cepat, bisa mendapatkan hasil analisis laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan investor. Jadi mengenai kualitas laporan juga sangat penting, kemudian teknologi yang digunakan untuk sangat penting. Oleh karena itu penting sekali perusahaan untuk bisa mengupdate aplikasi yang dipakai. Jadi kita sebagai lulusan akuntansi, sebagai sarjana akuntansi, kita harus bisa melihat peluang aplikasi yang semakin berkembang seiring dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi oleh karena itu silakan setelah ini nanti kita bisa berpikir bagaimana kita menggunakan aplikasi tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi semakin maju teknologi tersebut semakin baik digunakan dan harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Oke, untuk sesi ini saya akhiri cukup sekian. Kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Cukup sekian, selalu tingkatkan belajar Anda, jaga motivasinya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.